warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bapak mohon maaf diganggu waktunya. Siap. Bapak mohon izin, saya Brigita Maria Ulfa, calon guru penggerak angkatan ke-9 Bapak. Ya, Kebetulan ini siap. ada tugas untuk modul 3.1, kebetulan tentang pengambilan keputusan di modul dilema etika, dan ada tugas yang harus wawancari Bapak. Mohon izin Bapak, mungkin ini ada 7 pertanyaan yang akan Ya. saya sampaikan, dan terima kasih sekali Bapak sebelumnya atas jawabannya. Boleh dimulai saja ya Pak ya? Ya, siap. Baik, terima Silakan. kasih. Untuk pertanyaan yang nomor 1 Bapak, bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi nih Pak apa masalah-masalah yang biasanya merupakan dilema etika nih Pak di sekolah gitu. Ya. Baik, proses mengidentifikasi permasalahan yang di sekolah ini barangkali menjadi tanggung jawab salah satunya kepala sekolah. Ya. Saat kita membicarakan warga sekolah yang terdiri dari banyak orang, Iya, betul. sudah pasti permasalahannya pun berbeda, sehingga proses identifikasi itu satu mungkin muncul di kalangan siswa, Baik Pak. dua muncul di kalangan tenaga pendidik, Baik. yang ketiga muncul di kalangan tenaga kependidikan, atau mungkin bisa siswa dengan tenaga pendidik, siswa dengan tenaga kependidikan, atau dengan sekolah. Sehingga inilah kalau kita membicarakan permasalahan-permasalahan, termasuk salah satunya adalah dilema etika, pasti tidak akan keluar dari sumber daya manusia yang ada di dalamnya, Betul Pak. melakukan proses identifikasi. Betul. Termasuk mungkin latar belakang dari masing-masing, Betul. kemampuan masing-masing, ataupun keikutsertaan mereka dalam kegiatan yang lain pendukung organisasi, ini sangat berpengaruh dalam dilema etika. Betul sekali Bapak, ternyata kompleks sekali ya Ya. Pak ya warga semansa ini. Yang nomor kedua Bapak, bagaimana Bapak selama ini melakukan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika Pak? Ya, pengambilan keputusan barangkali saat kita membicarakan konsep manajerial ya. Baik. Seorang pemimpin pasti melakukan pengaturan manajerial, termasuk di dalamnya mengambil keputusan. Baik. Satu, saat misalkan pengambilan keputusan, dia sudah melakukan identifikasi masalah yang muncul. Baik. Itu langkah yang pertama. Ya Pak. Dia harus melakukan identifikasi masalah yang muncul, kemudian pengumpulan data pendukung dari masalah yang ada, Betul. kemudian melakukan analisa ataupun pencermatan dari masalah-masalah data yang ada tadi, dilakukan analisis, baru dilakukan pengambilan keputusan, baik. pertimbangan-pertimbangan, kemudian pengambilan keputusan. Setelah pengambilan keputusan dilaksanakan, kita juga harus melakukan evaluasi di tahap akhir itu ya. Barangkali itu langkah strategis yang harus dilakukan, termasuk salah satunya dalam dilema etika tadi. Ini ternyata pertanyaan sudah menjawab pertanyaan yang ketiga nih Pak, ternyata yang jadi. Berarti selama ini berarti tidak mudah juga ya Pak ya, karena ada beberapa tahapan yang tadi Bapak sampaikan, dan kalau dipikirkan tampaknya jelimet juga ya Pak ya, kita tidak bisa memutuskan langsung begitu saja, tapi tadi kata Bapak ada identifikasi, pengumpulan data, termasuk juga setelah diputuskan ada evaluasi lagi ya Pak. Lagi. Ya? Betul. Tepat tidaknya suatu keputusan ditentukan. Berarti kalau setelah evaluasi ternyata nanti Bapak merasa keputusannya tidak tepat, tentu akan ada ini lagi ya Pak? Pengkajian ulang lagi. Saya kira permasalahan-permasalahan yang sudah diputuskan ternyata tidak tepat dalam pelaksanaannya, ya mau tidak mau kita harus melakukan evaluasi lagi untuk pengkajian ulang kepada hal-hal yang baru. Baik, siap. Terima kasih. Untuk yang nomor 4 Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif gitu Pak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika Pak? Hal yang efektif dalam pengambilan keputusan, barangkali efektif tidaknya sebuah keputusan adalah jika kebijakan tersebut dapat dilaksanakan oleh warga sekolah gitu ya. Kalau permasalahan dilema etika muncul di kalangan siswa, jadi efektif tidaknya di kalangan siswa tadi mampu melaksanakan keputusan yang barangkali sudah disampaikan oleh pihak sekolah. Kalau misalkan muncul di kalangan guru, juga sama, barangkali di situ semakin tidak ada permasalahan atau problem di kemudian hari setelah itu diputuskan,
itu Berarti barangkali efektif, ya, Pak, ya. gitu. Baik, siap. Terima Semakin kasih. tidak ada masalah itu pasti semakin efektif. Karena tidak ada kesenjangan Iya. ya Pak ya antara keputusan yang ditetapkan terhadap situasi yang berjalan di keseharian. Betul. Baik, sip. Untuk yang nomor 5 Bapak, hal apa yang menjadi tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Selama ini kan SMA Negeri 1 Cianjur ini ada sekolah yang sangat besar ya Pak ya. Tantangan dalam mengambil keputusan barangkali sangat banyak ya saat kita membicarakan sumber daya manusianya. Iya, betul. Barangkali dengan latar belakang yang berbeda, kemampuan yang berbeda, kemudian dukungan-dukungan yang lain yang berbeda, ini pasti ini menjadi tantangan tersendiri. Sehingga dengan beragamnya warga tadi, kalau misalkan kita bisa menyatukan persepsi dengan keputusan yang ada dari sebuah dilema etika yang muncul tadi, saya kira ini bagus tantangan ke situ. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya saat misalkan keputusan tersebut disampaikan, tetapi masih banyak warga lain yang tadinya mungkin tidak sejalan, ini yang barangkali tantangan tersendiri ya. Saat misalkan orang harus menerima kesepakatan yang ya, mungkin tidak sepaham dengan pilihan sendiri, itu sulitnya di situ. Tapi kalau misalkan kita bisa memberikan penjelasan tersendiri, barangkali itu sebuah kepuasan, karena saat misalkan kita bisa melakukan misalkan penjelasan ataupun kepentingan bersama mungkin muncul ya. Jangan sampai misalkan saat dilema etika muncul antara sifatnya personal dengan kelembagaan, itu juga bisa dijadikan pertimbangan sehingga yang sifatnya personal tadi bisa menerima. Kemudian yang sifatnya misalkan individu dengan kelompok, kelompok itu juga bisa dijadikan pertimbangan dengan melihat aturan-aturan yang barangkali kalaupun misalkan benar pada versinya masing-masing, tetapi ada orang lain barangkali yang jauh lebih penting untuk dipikirkan. Betul, berarti di sini kuncinya harus mengutamakan kepentingan bersama ya Pak ya, tadi tidak boleh kepentingan individu. Wah, tantangannya ternyata besar sekali ya Pak ya. Untuk nomor 6 Bapak, apakah ada waktu tertentu Bapak menyelesaikan dilema etika ini biasanya Pak? Tentang ada tidak waktu tertentu ya. Jadi selaku kepala sekolah harus menganggarkan ataupun mengalokasikan waktu untuk mencermati masalah yang muncul gitu ya. Baik mungkin sifatnya temporer ataupun mungkin berkelanjutan. Suatu masalah itu sebaiknya segera diselesaikan dalam waktu yang cepat. Karena masalah semakin lama itu sebetulnya semakin memberatkan pencapaian tujuan gitu ya. Jadi kalaupun misalkan masalah bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat, harus diselesaikan dengan waktu yang cepat. Kalaupun misalkan butuh misalkan waktu untuk dibicarakan, barangkali perlu dibicarakan secara bersama-sama dengan tim, sehingga saat nanti pengambilan keputusan misalkan sudah dibicarakan di briefing, di rapat, itu keputusannya tidak sepihak dan bisa diterima oleh semua pihak. Ada pertimbangan tertentu ya Pak, ya berarti tergantung kepada masalahnya mungkin ya Pak ya. Betul. Baik. Nomor 7 Bapak, faktor apa yang membantu Bapak untuk pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Faktor apa yang menentukan pengambilan keputusan? Saya kira kalau kita membicarakan kebenaran ataupun itu kan kebenaran itu kan pasti ada landasan hukum ataupun landasan berpikir kok ini dikatakan benar. Iya, betul. Saya kira kalaupun misalkan semua kebenaran dengan versi masing-masing, kemudian ada kepentingan perorangan, kepentingan kelompok, kepentingan lembaga ataupun mungkin masyarakat, ini juga bisa dijadikan acuan. Yang dijadikan acuan apa? Pertama adalah mungkin landasan yuridis. Ya, landasan yuridis termasuk mungkin pengelolaan pendidikan, itu kan mulai dari atas sampai bawah kan biasanya runtut, ada aturan-aturan yuridis yang dijadikan pegangan selain misalkan nanti yang berkenaan dengan kebenaran-kebenaran yang mendukung. Gitu. Berarti ini yang sangat kuat sekali ya Pak ya faktornya. Mungkin pertanyaan yang terakhir Bapak, yang nomor 8, mungkin hikmah apa nih Pak yang biasanya Bapak dapatkan setelah mengalami atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kasus dilema etika ini Bapak? Hikmah yang diperoleh, saya kira kalau kita membicarakan sebuah kebijakan,
disampaikan kepada warganya. Saat misalkan kebijakan disampaikan, kemudian dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab, itu secara tidak langsung keputusan yang diambil tersebut adalah tepat, gitu ya, tepat. Sehingga tanggung jawab warga sekolah itu di sini kolegial, gitu, secara kolegial bersama-sama mempunyai tanggung jawab. Tapi kalau misalkan ada keputusan yang dihasilkan tetapi di belakang hari ternyata ada masih muncul, itu perlu dipertimbangkan, perlu dikaji lagi, sehingga selanjutnya tidak salah untuk menentukan keputusan yang baru. Wow, Masya Allah, ternyata hikmahnya sangat besar ya Pak, berarti terhadap sebuah kebijakan yang nantinya akan dikaji ulang jika ternyata terdapat dilema etika di dalamnya, begitu ya Pak ya, Masya Allah. Terima kasih sekali Bapak informasinya dan waktunya. Bapak semoga sehat selalu. Amin. Dan terima kasih saya ucapkan. Saya tutup Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, alhamdulillah. Ibu sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Bapak, walaupun banyak kegiatan tapi tetap semangat dan bahagia Pak. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Baik, Bapak perkenalkan saya Brigeta Maria Ulfa dari SMA Negeri 1 Cianjur, ingin meminta waktu Bapak untuk melaksanakan wawancara terkait dengan tugas kami Bapak di modul 3.1 untuk mewawancari Bapak selaku kepala sekolah. Boleh sebelumnya Bapak mohon izin mungkin untuk instansi dan juga identitasnya Bapak. Mohon maaf. Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu, memberikan kesempatan saya untuk sedikit sharing mungkin ya. Betul. Saya Agus Awaludin, Kepala Sekolah Dasar Negeri Cijeler, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Baik, siap. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan ini ada 8 Bapak. Mohon izin saya memulainya Bapak. Baik. Untuk yang nomor 1 ini Bapak, selama ini pasti di sekolah Bapak pernah menemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral begitu Pak. Dan selama ini kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Baik, terima kasih. Menurut yang saya alami ya selama ini dan pengetahuan yang saya dapatkan, dilema etika dan bujukan moral itu adalah sebuah situasi yang berkaitan dengan terdapatnya konflik antara nilai-nilai moral atau prinsip-prinsip yang saling bertentangan. Betul. Dilema etika dan bujukan moral sendiri konsepnya berkaitan dengan pengambilan keputusan. Betul Pak. Namun keduanya itu memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Perbedaannya kalau yang saya pahami adalah kalau dilema etika itu antara di sesuatu yang benar dengan yang benar gitu. Baik Pak. Bukan moral sendiri itu antara sesuatu yang benar dengan sesuatu yang salah. Mungkin secara umum seperti itu Bu, yang saya pahami. Baik. Untuk nomor 2 Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan gitu Pak, berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi nih Pak biasanya? Oke, biasanya mungkin secara sederhana kita analisis dulu ya, menggunakan tentu kalau secara idealnya ada konsep-konsep yang digunakan. Kita melihat dari 9 langkah itu pengambilan keputusan yang baku gitu ya, yang ada. Tapi mungkin tidak kadang-kadang tidak semua kita gunakan, itu juga kasusnya. Kemudian nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat di sini, kemudian apa pengujian antara benar atau salah, kemudian paradigma yang lain. Kemudian setelah itu tentu kita juga akan melihat paradigma itu apakah dilema etika atau bukan. Atau bujukan moral ya Pak ya. Lawan kelompok paradigmanya
kemudian rasa keadilan atau rasa kasihan, kebenaran atau Betul. kesetiaan lain. Kemudian prinsipnya juga kan ada yang berbasis hasil akhir, Mhm. ada yang berbasis peraturan, Iya, ada yang betul. peduli. Mungkin langkah-langkahnya secara ideal seperti itu. Mhm. Tapi yang jelas mungkin kita analisis, kemudian kita tentukan, kita diskusikan dengan rekan-rekan yang lain jika Mhm. dibutuhkan. Seperti Oh, itu biasanya. baik. Berarti lebih kontekstual aja sesuai dengan keadaan ya, Pak, ya? Kadang-kadang Ya, memang, ya, ya. langkah-langkah itu tuh, tidak semua bisa teraplikasi dengan baik ya, Pak, ya? Betul, betul, Bu. Baik. Mungkin secara kebutuhan Mhm. juga ada yang memang harus membutuhkan langkah-langkah yang ideal seperti Konkret itu. ya, Pak, ya? Betul. Nah, ada Baik. juga yang memang mungkin sedikitlah kerumitannya tidak Iya, tidak tidak terlalu tidak rumit, mungkin terlalu ini ya, Pak, ya? tidak terlalu banyak gitu ya. Iya, betul. Pertanyaan ketiga kebetulan langkah-langkah dan prosedur seperti apa? Tampaknya tadi sudah dijelaskan nih sama Bapak nih. Di pertanyaan yang kedua itu tadi ternyata jawabannya sudah melampaui yang ketiga nih Pak. Ternyata tadi Bapak menyampaikan Ya, yang langkah-langkahnya begitu jelas, begitu konkret, bahkan sampai detail tuh Pak sampai yang ke-9. Wah, Masya Allah, keren sekali nih Pak. Melaju ke pertanyaan yang keempat Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif gitu Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika. Kira-kira menurut Bapak yang paling efektif apa gitu Pak? tentu ketika kita akan mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema gitu Bu, Mhm. karena ada dua hal yang saling bertentangan tadi, Mhm. tentu kita harus memiliki kemampuan pengetahuan dasarnya dulu mengenai Hmm, peraturan dan betul. juga punya kemampuan kita berempati gitu kepada orang lain. Ah, ya, Dua hal itu regulasi ya Pak ya. sangat sangat berpengaruh kepada pengambilan keputusan. Mhm, Kemudian mhm. juga kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, Hmm. kemudian berpikir analitis dan lain-lain lah. Banyak Mhm. sekali Mhm. tindakan hal-hal yang membuat keputusan kita menjadi efektif. Hmm. Tentu efektivitasnya kalau dilihat dari hasil akhir mungkin ada dampak positif terhadap Ah, keputusan si yang tadi pelaku. ya Pak ya. Keputusannya berdampak positif terhadap pihak-pihak yang terlibat atau Hmm. secara luas kepada masyarakat yang lebih luas lah gitu. Oh, Mungkin gitu. seperti itu. Baik, siap. Terima kasih sekali, Pak. Berarti kuncinya adalah regulasi tadi dan empati ya, Pak ya. Ya, Bahwa si betul. hasil akhir keputusan itu harus berdampak positif untuk semua pihak yang terlibat. Ini menjadi Betul. catatan sekali, Pak, untuk saya nih, Pak. Untuk yang berikutnya, Pak, pertanyaan yang kelima, hal apa saja, Pak, yang selama ini merupakan tantangan untuk Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Tantangan sih banyak. Setiap hal tentu ada tantangannya. Baik. Tapi tantangannya tentu yang pertama pengetahuan kita juga. Hmm, Pertama itu kita harus terus memupuk pengetahuan kita, kematangan kita. betul. Kemudian dari diri sendirinya ya, dari Mhm, kita mhm. karena bagaimana kita bisa matang karena ada pengalaman. Tentu Iya, betul. pengalaman-pengalaman yang harus harus kita lewati. Kemudian keberanian, keberanian Hmm, kita keputusan karena sekecil apapun resikonya kalau tidak berani ya tidak akan ada betul, keputusan. betul sekali, betul, Pak. Kemudian di luar dari diri sendirinya tentu ada waktunya juga. Apakah Hmm, waktunya harus segera diselesaikan sementara kita hmm. juga berbenturan dengan eh, Situasi pekerjaan dan kondisi ya, Pak ya. harus juga diselesaikan gitu juga. Kemudian tingkat kerumitannya Hmm, eh, hmm, hmm. itu eh, semakin rumit akan semakin menuntut kita akan semakin banyak gitu, Oh, oke. untuk berpikir gitu ya, untuk Berpikirnya, berpikir, Pak ya. operasi dan lain-lain. Hmm. Kemudian ketidakpastian nih, apakah keputusan yang kita ambil ini akan berdampak Tepat atau baik tidak? atau buruk, nah Hmm. gitu ya, atau tidak gitu. Pertimbangan-pertimbangan ya, Pak ya. Jadi dilema tersendiri nih ya, Pak ya tentunya. Hmm. Berkaitan tentu dengan konsekuensi yang akan didapatkan atau yang Hmm. akan dihasilkan dari keputusan-keputusan tersebut. Oh. Mungkin tantangannya secara garis besar seperti itu. Tantangan-tantangan lain mungkin ada, ya tergantung tadi kompleksitas
dari kasusnya sendiri. Kasusnya sendiri ya Pak ya. Wah Bapak ternyata ini Bapak jawaban Bapak sudah menjawab pertanyaan yang berikutnya. Karena pertanyaan berikutnya apakah ada jadwal tertentu atau tidak gitu ya Pak. Ternyata tadi Bapak sudah menjelaskan sekali bahwa itu tergantung kepada urgensi dari masalahnya ya Pak ya. Berarti ada juga yang tadi langsung Bapak selesaikan secara langsung gitu ya, kompleksitasnya juga gitu. Wah, berarti tapi ada nggak Pak nih jadwal waktu misalnya tertentu apa Bapak ada penyelesaian permasalahan misalnya pembinaan kah atau apa gitu Pak? Barangkali ada jadwal tertentu? Kalau khusus untuk penyelesaian masalah mungkin tidak Bu ya. Tapi kalau pembinaan kita punya jadwal paling tidak dalam 1 minggu atau 2 minggu sekali kita punya waktu untuk berkumpul dengan guru di dalam belajar membahas banyak hal. Tentu tidak hanya pada itu saja. Mungkin saja dalam waktu tersebut kita membahas suatu kasus yang terjadi atau juga kita membahas hal yang lain. Jadi yang positif ya, Pak. Jadi tidak terjadwalkan secara khusus. Kita sifatnya insidental saja. Ada kasus kita diselesaikan ya Pak ya. Kecuali tadi kasusnya cukup rumit, mungkin butuh waktu lebih lama ya. Untuk analisa. Nah Pak, pertanyaan yang bertujuh ini berkaitan juga nih Pak dengan yang Bapak sampaikan barusan, menarik sekali nih Pak. Nah apabila ternyata masalahnya tadi kompleks nih Pak, rumit, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan nih Pak? Tentu Bu ya, kita tidak bisa selamanya membuat keputusan sendiri gitu. Ya betul. Memang kan dibutuhkan bantuan dari pihak-pihak lain, juga dari faktor-faktor di luar manusia gitu ya. Baik. Kita dalam keadaan yang kondusif. Kalau dari segi itu mungkin dari guru-guru yang ada di sekolah yang biasa, mungkin kita bisa dengar pendapat dengan mereka. Kalau misalkan itu bisa diselesaikan di sekolah. Tapi kalau memang dibutuhkan pihak-pihak yang lebih luas, tentu juga kita akan mencoba berkoordinasi dengan pengawas sekolah. Mencari second opinion ya Pak ya. Kepala sekolah yang lain yang lebih banyak pengalaman kita betul. Karena tadi kemampuan kita kadang-kadang itu dibatasi dengan keadaan gitu. Iya betul. Kadang kan suka terbawa suasana juga ya Pak ya. Kalau kita kan ada emosional tersendiri misalnya gitu ya Pak ya. Berarti ada pertimbangan. Kalau memang diperlukan juga mungkin sampai ke dinas pendidikan dan ya mungkin yang lebih luas yang kita anggap bisa membantu menyelesaikan permasalahan itu. Betul sekali. Berarti tadi seperti yang statement Bapak bahwa tergantung kembali kepada regulasi dan empati itu ya Pak. Wah keren sekali, betul sekali Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira apa nih Pak hikmahnya untuk Bapak selama ini saat menyelesaikan kasus berkaitan dengan dilema etika dan bijukan moral tadi Pak? Tentu banyak hikmah yang bisa saya dapatkan, banyak hal yang bisa saya pelajari, bagaimana perbedaan kita berpikir ketika kita menjadi guru dan menjadi kepala sekolah sangat banyak sekali arah berpikir yang berubah. Yang tentu kita berpikir seperti ini ketika jadi kepala sekolah ternyata kita harus sedikit memiliki kebijakan dengan melunakkan ego kita dan lain-lain, berempati, belajar mendengarkan, banyak hal gitu. Juga tentu dari sekian banyak permasalahan yang kita dapatkan, itu sebetulnya adalah pembelajaran menguatkan kita gitu. Permasalahan yang kita hadapi semakin sedikit juga pengalaman yang kita dapatkan. Jadi betul. Memperkaya pengalaman kita dengan keadaan. Seperti halnya di ketangguhan seorang kan tidak diuji dalam tenang ya Pak ya. Itu kan ya biasanya hal-hal yang cukup menguras tenaga, menguras pikiran dan lain-lain. Jadi yang paling penting yang saya dapat adalah pengalaman berharga itu tentu pembelajaran mengenai bagaimana cara kita berempati, bagaimana cara kita memberikan mengasah intuisi kita supaya bisa mengambil keputusan yang
terbaik di antara yang baik gitu. Tadi berkaitan juga dengan keputusan ini mungkin tidak bisa memuaskan semua orang. Iya, betul, betul, Jadi betul. keputusan ini bisa diterima dan bisa berdampak baik Baik untuk kepada orang-orang yang terlibat dalam masalah tadi dan mungkin lebih luas. Itu Bu, mungkin Masya Allah, Bapak. Terima kasih sekali Bapak. Ternyata pertanyaannya sudah selesai. Bapak, saya mohon izin nih. Saya ingin mencuplik gitu ya beberapa hal yang penting yang menurut saya sangat menarik nih dari Bapak nih. Saya tadi mendapatkan dari Bapak bahwa Bapak menyampaikan statement bahwa kita harus berlandaskan regulasi dan empati. Tadi Pak yang pertama. Kemudian tadi juga Bapak menyampaikan bahwa keputusan yang paling penting adalah dampaknya untuk pihak-pihak yang terkait, harus membawa kebaikan gitu ya, kebermanfaatan. Dan yang paling ketiga yang paling menarik bagi saya tadi Bapak statementnya adalah seseorang yang hebat itu adalah orang yang diuji dalam badai. Wah, keren sekali nih Pak. Saya izin nanti ya Pak ya untuk menggunakan nih statement Bapak. Bapak, terima kasih sekali atas waktu yang sudah diberikan. Mohon maaf ini saya mengganggu. Sehat selalu untuk Bapak dan keluarga, sukses selalu untuk semuanya. Salam untuk semua Bapak Ibu guru hebat di sana. Izinkan nanti suatu hari nanti bisa main lagi mampir ke sana. Ya, saya tunggu. Siap, baik. Terima kasih Bapak. Mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bukalah matamu saat